Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Pace, abang-abang sahabat dari kelas 4C. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Siap untuk melakukan BDR? Iya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang akan langsung dipandu oleh Bapak Guru yang imut-imut, Bapak Vivit Tri Kurniawan. Monggo Pak Vivit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, mari kita isi kegiatan di rumah dengan kegiatan yang positif. Ayo, siapa yang di rumah masih suka main game? Ya. Tolong anak-anak untuk dihindari terlalu sering main game. Karena apa? Kita usia anak-anak di sini masih usia pelajar. Kewajiban utamanya adalah belajar. Ya, untuk itu mari kita persiapkan diri kita supaya nanti kita dewasa, kita bisa meraih cita-cita, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Sekali lagi, tolong untuk bermain gamenya dibatasi. Ya, anak-anak, oke, kita hari ini langsung pada materi pembelajaran. Untuk hari ini adalah pelajaran IPA. Kita di sini akan membahas tentang energi alternatif. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah membahas tentang sumber daya alam, sudah membahas tentang energi. Nah, energi alternatif ini digunakan untuk menggantikan dari posisi energi atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya kita menggunakan bahan bakar fosil. Contohnya adalah minyak tanah, bensin, dan sebagainya. Nah, fungsi energi alternatif di sini adalah menggantikan bahan bakar fosil itu. Energi alternatif intinya adalah energi pengganti. Energi pengganti apa? Energi pengganti dari bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil ini sewaktu-waktu bisa habis ketersediaannya. Karena bahan bakar fosil itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk itu, penggunaan energi alternatif kita memperhatikan yang pertama ketersediaannya. Ya, kita ambil bahan-bahan atau alat yang bisa digunakan sebagai energi alternatif itu yang pertama adalah banyak tersedia di alam. Nah, yang kedua, dari bahan bakar atau sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga ketersediaannya akan selalu ada. Yang ketiga, mudah didapatkan. Dan yang terakhir, intinya harus yang lebih murah. Karena yang kelima adalah ramah lingkungan. Karena bahan bakar fosil itu rata-rata mengakibatkan polusi. Sehingga untuk energi alternatif kita cari bahan yang ramah lingkungan. Itu syarat-syarat untuk bahan yang bisa kita gunakan sebagai energi alternatif. Nah, sebagai contoh yang sering diterapkan di negara kita misalkan, yang pertama yang bisa digunakan sebagai energi alternatif adalah matahari. Matahari itu bisa panasnya juga bisa cahayanya. Nah, ini biasanya digunakan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan dari panas matahari. Selain matahari, yang bisa digunakan sebagai energi alternatif yang kedua adalah angin. Nah, kenapa? Karena angin juga tersedia banyak di alam dan bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Nah, angin ini untuk saat ini juga dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Contohnya adalah di Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah gelombang laut. Gelombang laut ini juga bisa kita gunakan sebagai energi alternatif. Kita memanfaatkan gelombang laut ketika pasang.
Nah, yang keempat, kita manfaatkan yang namanya panas bumi. Panas bumi di Indonesia saat ini punya satu daerah yang mengembangkan atau memanfaatkan panas bumi sebagai pembangkit listrik. Nah, negara kita ini termasuk negara terbesar kedua, yaitu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sekarang sudah mulai digalakkan. Untuk selanjutnya anak-anak, air juga bisa kita gunakan sebagai energi alternatif karena ketersediaannya banyak di alam. Ya, yang seperti kita ketahui di situ ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang mungkin biasa kita gunakan, kita manfaatkan sebagai listrik yang ada di rumah. Nah, untuk berikutnya yang bisa digunakan sebagai energi alternatif adalah biomasa. Nah, biomasa ini adalah energi alternatif yang memanfaatkan dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Misalnya, kalau kita ambil dari hewan adalah kotoran hewan, kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, dari buah-buahan juga sama. Kita misalnya menggunakan kelapa sawit, ampas tebu, jagung. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Nah, karena apa? Ramah lingkungan dan mudah didapatkan. Nah, biomasa jika yang diambil adalah berupa gas, nah, itu namanya biogas. Nah, yang terakhir anak-anak, yang mau kita praktekkan hari ini adalah buah-buahan. Buah-buahan juga bisa kita gunakan sebagai energi alternatif, pengganti baterai atau aki. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktek. Anak-anak diperhatikan dengan seksama sehingga nanti di rumah bisa mencoba praktek sendiri. Sekarang kita praktekkan untuk membuktikan bahwa buah-buahan ini bisa dijadikan energi alternatif, pengganti aki ataupun pengganti baterai. Nah, di sini yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah buah-buahan, bisa tomat ataupun bisa buah kentang. Yang pertama. Berikutnya yang harus kita persiapkan adalah kabel. Kabel yang sudah diberikan, ya, ini kabel yang sudah diberikan penjepit buaya. Untuk alat dan bahan yang ketiga adalah lampu LED atau lampu LED. Ya, lampu LED. Ini bahan yang ketiga. Untuk bahan yang keempat, kita sediakan seng, ya, seng yang biasa mungkin dibuat atap rumah atau mungkin dibuat untuk saluran air, kita pakai seng ini. Yang terakhir, kita butuh untuk alatnya adalah uang logam 500-an yang kuning. Uang logam 500-an yang kuning. Anak-anak, selanjutnya kita mencoba merangkai dari buah-buahan ini, kita gunakan sebagai alternatif sehingga nanti lampu LED-nya bisa menyala. Langkahnya anak-anak, kita pertama ambil buahnya, kita ambil buahnya, setiap buah kita tancapi dengan uang logam 500-an dan sengnya. Ya, kita tancapi.
Nah, seperti ini anak-anak. Jadi setiap buah kita tancapi uang logam dengan seng. Karena ini seng, harus berhati-hati dalam menancapkan. Ya, semua buah kita ambil, kita tancapi seng dan uang logamnya. Ya. Berikutnya sama, kita ambil kita tancapi seng dan uang logam. Nah, saya coba untuk tomat, ini kita ambil 4 buah tomat. Sekarang kalau sudah tomatnya disusun atau ditancapi dengan seng dan uang logam, berikutnya kita ambil kabel yang sudah diberikan penjepit buaya. Kita atur, ini yang mungkin butuh langkah yang agak teliti karena biasanya gagalnya di sini. Nah, untuk menancapkan, pertama kita mulai dari uang logamnya atau sengnya dulu, tidak masalah. Ya, misalnya pertama kita tancapkan pada uang logam. Nah, kuncinya setelah ini, berikutnya setelah yang tadi ditancapkan dengan uang logam, berikutnya harus dihubungkan dengan seng. Tidak boleh kita tancapkan dengan uang logam lagi, tidak boleh, tapi harus ditancapkan dengan seng. Nah, seperti ini. Jadi yang satu terhubung ke uang logam, yang satu terhubung ke seng. Berikutnya kita ambil penjepit buaya lagi. Ya, kita tancapkan ke uang logamnya. Nah, kita hubungkan dengan buah yang kita tancapi seng sampai selesai. Ya, ini kita tancapkan, karena ini di uang logam, kita hubungkan dengan seng lagi. Nah, yang terakhir ini dua-duanya kita tancapi baik seng maupun uang logamnya, dan tersisa kabel yang tidak terhubung dengan seng atau uang logam. Langkah yang terakhir anak-anak, 2 kabel yang tersisa ini nanti kita hubungkan dengan lampu LED-nya. Kita ambil lampu LED, kemudian satu kaki kita tancapkan dengan penjepit buaya, dan yang satunya kita tancapkan dengan yang sisanya lagi. Nah, ini anak-anak, terbukti lampunya bisa menyala. Jadi ini buah-buahan ini kita gunakan sebagai pengganti aki ataupun baterai. Yang biasanya kita menyalakan lampu ini pakai baterai, sekarang tidak perlu baterai, hanya menggunakan buah-buahan. Berikutnya kita coba untuk mempraktekkan buah kentang. Apakah buah kentang bisa menyala sama dengan buah tomat tadi? Kita buktikan. Langkahnya sama. Yang pertama kita ambil buahnya. Kita ambil buah, setiap buah kita tancapi dengan seng dan uang logam. Nah, kita susun dulu. Setiap buah kita tancapi dengan seng dan uang logam. Kita tancapi. Nah, jika semua buah sudah tertancapi oleh seng dan uang logam, baru kita hubungkan dengan kabelnya. Pertama kita mulai dari uang logamnya dulu bisa, atau sengnya bisa, terserah. Tetapi untuk langkah selanjutnya harus berurutan. Berurutan, kalau yang satu sudah ditancapkan ke seng, berarti buah berikutnya harus dihubungkan dengan yang uang logam. Nah, ini kita terus sampai habis. Nah, langkah yang terakhir kita hubungkan dengan lampu LED-nya.
Kita lihat anak-anak, lampu LED-nya sudah menyala. Demikian anak-anak, hasil praktek kita memanfaatkan buah-buahan sebagai energi alternatif. Anak-anak nanti dicoba, barangkali di rumah ada waktu bisa bekerja sama dengan orang tuanya untuk praktek. Ya, prakteknya dengan buah yang lain. Kalau tadi Pak Bibi sudah praktek menggunakan kentang dan menggunakan tomat, nanti dicoba misalnya di rumah praktek dengan jeruk atau mungkin praktek dengan buah apel dan sebagainya. Nah, anak-anak, tugas anak-anak di rumah adalah membuat langkah-langkah bagaimana buah-buahan itu bisa menghasilkan listrik sebagai pengganti aki dan baterai. Nah, sekali lagi anak-anak, tugas anak-anak di rumah adalah membuat langkah-langkah bagaimana buah itu bisa menghasilkan listrik sehingga dapat menyalakan lampu LED. Harus ditulis mulai dari awal sampai lampu LED-nya menyala. Tugas yang kedua anak-anak nanti menuliskan apa saja yang bisa kita gunakan sebagai energi alternatif sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama, anak-anak menuliskan langkah-langkahnya bagaimana buah-buahan itu bisa menyalakan LED, dan yang kedua menuliskan apa saja yang bisa digunakan untuk energi alternatif. Sebagai satu contoh, misalnya tadi sudah saya jelaskan adalah matahari. Nah, ini nanti anak-anak menyebutkan paling sedikit 4 selain matahari apalagi. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak lihat ini tugasnya. Nanti tolong dikerjakan dan dikirimkan ke Google Classroom-nya. Jadi nanti kita tunggu jawabannya, kita koreksi di situ. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang energi alternatif. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk nusa dan bangsa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.